Selamat malam, saya Arif Budiman, mewakili kelompok Valorant, akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah pemrograman basis data. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arif Budiman, Julian Tio, Harley Fernando, Tommy, Steven Salim, Kisusiani Vanessa, Audrey Saujana, dan Kendi Junianto. Mereka, kita akan masuk aja langsung ke webnya. Ini adalah webnya, ini bagian homepage. Di sini kalian sini ada tombol untuk login jika mau login. Terus ini kalau menggunakan account, jika tidak memiliki akun maka bisa langsung sign up. Terus kalau scroll ke bawah sini ada kasih tahu cara memakai website kita. Jadi step 1 itu login atau sign up. Kenapa harus login atau sign up dulu? Karena kalau kita buka login, jadi kita sebagai guest doang, bukan sebagai member. Kita nggak bisa add post, kita cuma bisa nengok post. Kemudian step 2 itu go to our form, ke form kita. Step 3 itu post item you found or lost. Jadi kita post barang yang kita temukan atau yang kita hilang gitu. Itu terakhir step 4 adalah receive your item. Terusnya ada nih, CL kategori, di sini ada pembagian kategori, ada kunci, tas, perhiasan, aksesoris, dan dompet. Nah, di bawah sini ada recent post. Ini adalah post-post dari barang-barang yang hilang. Jadi kalian bisa nengok nih, ada kunci, ada dompet yang hilang di sini. Terus ini ada kunci motor, ada tas, ini ada kunci rumah. Jika kalian ingin melihat lebih detail, kalian bisa tekan nih, lihat lebih detail. Misalkan saya tekan ini, lihat lebih detail. Nah, maka akan nengok. Post ini dibuat oleh Arif Budiman, dan ini ada WhatsApp-nya. Jadi kalau ditekan, dia akan bawa kita nih ke nomor telepon WhatsApp-nya. Kemudian kalau di sini ada nama itemnya, Gucci Wallet M Mysterious, terus ada kategorinya tas. Kemudian ada status. Nah, status ini bisa antara hilang atau ditemukan. Sekarang ini statusnya hilang. Ini ada description, mungkin kayak deskripsi tambahannya. Ini ada lokasi, kayak detail lokasinya, kayak misalkan di Batu Haji atau di mana gitu. Kemudian kalian nengok kenapa nih nggak ada gambar, sedangkan yang gambar. Nah, ini ada fiturnya, jadi kalau kita misalkan orang itu barang hilang, terus dia nggak ada foto barangnya yang hilang itu, maka dia mungkin tidak akan post fotonya, jadi dia hanya akan dijelaskan secara detail di postnya. Nah, tapi kalau ada orang yang ada post foto, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke atas. Nah, di sini ada navbar. Nah, ini ada alt kategori dan konteks. Ini mulai dari alt kategori dulu. Nah, ini alt kategori ini ada search filter. Jadi misalkan kita mau cari. Nah, misalkan saya mau cari kunci. Nah, kalau saya tekan search, maka yang akan muncul itu yang kata kunci, kayak kunci motor, kunci rumah, gitu. Terus misalkan juga seperti tas. Nah, kita search. Nah, muncul tas. Kemudian di sini yang filter kategori ini juga bisa berfungsi. Jadi misalkan saya tekan dompet, tekan fill, terus ini juga ada ini no result kan hasilnya, karena emang kita belum ada masukin post dari barang dompet yang hilang. Nah, jadi terus ini juga ada yang location dan juga ada yang lost atau found. Jadi misalkan kalau saya pilih loss, terus saya pilih kunci, nah, berarti dia akan cari filter kunci yang kategorinya loss. Nah, sekarang di sini juga ada konteks. Jadi konteks itu, nah ini ada data tentang tim kita. Ini ada build our team. Ini ada anggota-anggota dari tim kita, bisa kalian nengok. Ini adalah itu peran kita di tim. Ada yang Scrum Master, ada yang sebagai Product Owner, ada juga sebagai Development Team. Nah, selanjutnya balik ke Home. Nah, di sini. Jika kan salah satu cara untuk memakai website kita supaya bisa add post itu adalah login atau sign up. Nah, kita mulai dengan sign up dulu. Jadi misalkan saya mau bikin akun. Nah, misalkan saya kasih namanya Jimmy.
terus last name-nya Parde. Phone number saya bikin 0812 7767 8899. Email address misalkan saya bikin jimmy123@gmail.com. Selanjutnya ini ada tanggal ulang tahunnya, tanggal lahir. Misalkan saya bikin di Februari. Ini sebagai contoh saja. Kemudian di misalkan Happy Garden, Blok M nomor 5. Habis itu passwordnya tuh misalkan Jimmy Ganteng. Lalu tekan register. Nah, sudah terdaftar, dia langsung otomatis bawa kita ke page login. Nah, di sini misalkan saya masukin emailnya benar. Misalkan jimmy123@gmail.com. Kemudian passwordnya aku sengaja salahin. Misalkan ya, Jimmy bukan Jimmy Ganteng, tadi saya bikin Jimmy Cantik. Lalu saya login. Nah, maka akan muncul ini validasi ini, your email or password is incorrect. Nah, tapi jika saya ganti lagi ke yang benar, Jimmy Ganteng, login. Nah, maka akan berhasil login. Nah, langsung muncul nih Jimmy di sini. Nice. Yang kalian bisa tengok di homepage-nya juga bagian atas ini berubah. Langsung ada tulisan hello, welcome back Jimmy Parde. Nah, di sini kalian bisa tekan add post nih di sini sekarang. Tapi sebelum ke sana, saya mau bawa kita ke sini dulu, profile. Dia akan muncul profile nih. Nah, jadi di sini kalian bisa nengok ada Jimmy Parde namanya, terus ada kontaknya dan ada emailnya. Saya ganti profile picture-nya sama ganti emailnya. Jadi saya tinggal ke edit profile. Saya ganti ini. Terus emailnya saya ganti Jimis125 bukan 123. Nah, udah diganti, tinggal tekan save change. Nah, udah langsung terganti. Nah, ini juga ikut terganti semua. Ini juga emailnya juga terganti. Nah, di sini kan juga bisa add post, bisa di home atau di sini. Di sini akan ditunjukkan post-post apa aja yang kalian post sejauh ini. Misalkan saya add post ya. Misalkan nama item dompet kulit coklat. Nah, saya pilih gambar. Nih. Kemudian kategorinya ini termasuk dompet. Dompet, status misalkan saya menemukan dompet nih. Kemudian aktif status, aktif. Lokasi misalkan di Tiban. Keterangan. Ada KTP dan STNK misalkan. Kemudian detail lokasinya misalkan Tiban, misalkan saja Tiban jauh bagian utara, misalkan saja. Nah, sudah selesai, kalian tinggal tekan add post saja. Nah, maka langsung muncul nih. Terus kalian juga bisa nengok, nih. Ini dikasih tahu detailnya, ada nama kalian nih, kalian yang bikin. Terus di sini juga kalian kalau misalkan ada secara tidak sengaja salah masukkan informasi, kalian bisa saya ganti ini yang selatan. Nah, post lagi. Nah, dia terganti lagi nih kalau kalian nengok di sini. Nih sudah terganti. Juga kalau kalian misalkan mau add post baru, misalkan saya menemukan kunci motor. Nah, terus misalkan gambarnya nggak ada, saya tidak post. Masuk kategori kunci, barang ditemukan, status aktif atau inaktif ini maksudnya status yang kayak sudah orang penerima atau orangnya itu sudah menerima, gimana bilangnya, kayak kalau ditemukan berarti kayak orangnya sudah menerima, kalau hilang berarti orangnya sudah mendapatkan. Habis itu ini lokasi misalkan saya tulis panas. Nah, misalkan detailnya itu di Sungai Panas dekat Oke 8000 misalkan. Kemudian keterangannya itu ada gantungan Doraemon. Itu tekan add post. Nah, akan nengok default image-nya bakal muncul karena kita tidak post image. Nah, di sini misalkan kalau kalian balik ke home, terus kalian ke sini, nah nih, udah nengok nih, dia muncul di sini yang kita post itu. Terus juga kalau kalian ke kategori,
Ini juga bisa muncul sini. Misalkan saya cari kunci lagi. Oke. Nah, maka langsung bakal muncul nih kunci motor. Nah, untuk yang bagian inaktif dan aktif itu, di sini kan bisa nengok ada yang inaktif, kadang ada yang aktif. Itu maksudnya, kalau inaktif tuh berarti barangnya itu sudah ditemukan. Jadi kayak posnya itu sudah kayak istilahnya di hide gitu. Jadi orang nggak bisa nengok lagi pos tuh. Karena ngapain juga orang yang post barang yang sudah ditemukan gitu kan oleh pemiliknya. Terus yang untuk aktif itu barang yang masih bisa ditengok, masih bisa dilihat gitu oleh orang-orang lain. Ini misalkan kayak neo ya, kunci motor ini kan di inactive. Kita coba cari ini ya. Di deskripsinya ada gantungan Doraemon. Jadi kita cari di kategori. Misalkan kunci motor. Kita search. Ini ya, nggak ada kan? Karena yang tadi itu nggak ada image dan dia kategorinya itu detailnya itu bilang ada gantungan Doraemon, tapi sini nggak ada. Untuk buktiin lagi, kita bisa balik ke profile lagi. Ini balik ke profile ya. Nah, sekarang coba yang ini kita edit. Misalkan barang ini udah ditemukan, jadi kita editnya jadi inactive. Edit post. Nah, kita balik ke kategori. Nah, kita cari misalkan tadi dompet, coklat, kita search. Nah, nggak ada lagi, karena sudah di hide gitu istilahnya. Terus juga kalau kalian sudah selesai pakai, kalian jangan lupa untuk logout. Di sini kalian bisa logout. Nah, langsung kalian balik lagi ke homepage dan kalian harus login lagi di sini. Nah, sekian dari bagian page user. Baik, jadi saya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari admin page kami. Nah, yang bisa dilihat di sini adalah bagian dari user page yang akan dilihat oleh user ketika mereka mengakses ke website kami. Jadi saya sekarang akan mengganti ke admin page, yaitu admin/login.aspx. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan login page kami. Saya masukin dengan username admin dan passwordnya admin. Nah, bisa dilihat di sini di dashboard kami ada membuat berapa banyak post yang sudah dilakukan oleh user dan barang yang sudah hilang dan barang ketemu dan total user kami. Dan di bawah sini ada monthly recap report, ada dari Januari sampai Desember seberapa banyak post yang sudah dilakukan oleh user selama 1 tahun. Dan bisa dilihat di sini di dalam bulan Desember sudah ada 7 post yang sudah dilakukan oleh user. Dan saya akan masuk ke dalam admin list. Nah, di admin list ini kami dapat menambah admin yang dapat melogin ke dalam page admin. Contohnya saya akan tambah member. Contohnya saya nambahin Arif dan passwordnya 1234 dengan nama panjangnya Arif Budiman dan arifbudiman@gmail.com. admin. Nah, bisa dilihat sini username admin, username Arif sudah masuk ke dalam, sudah ke insert, dan saya coba mengedit namanya menjadi Arif B di belakangnya. Edit admin. Nah, Arif B sudah terupdate namanya dan saya coba login dengan akun username ini yang barusan saya masukin. Saya tekan logout. Arif B. Nah, di sini saya coba salahin passwordnya. Nah, di sini kami ada validasi mengenai jika ada password yang salah atau email username yang salah, akan keluar validasi your username and password is incorrect. Dan saya coba ganti 1234 login. Nah, bisa lihat sudah login ke dalam bagian admin Arif B, dan di sini juga bisa dilihat nama profilnya sudah berubah menjadi Arif B. Nah, setelah itu kami ada page user list. Nah, di sini ada menampilkan berapa banyak user yang sudah melakukan sign up atau register di website kami. Nah, contohnya misalnya ada post user yang inappropriate atau yang menggunakan website kami dengan mempost post barang-barang yang tidak betul atau yang kurang meyakinkan. Nah, kami bisa mendelete usernya. Contohnya saya delete user ini.
Nah, bisa dilihat user tadi sudah di-delete. Dan setelah user ingin menggunakan username tadi, dia sudah tidak bisa login. Nah, di sini ada bagian post list. Nah, bagian post list ini kita bisa melihat sebagai admin, kami dapat melihat seberapa banyak post yang sudah dilakukan oleh user, dan misalnya kita melihat dalam nama ini ada username Jimmy. Nah, Jimmy melakukan dompet kulit coklat dengan post namanya yang dompet kulit coklat, dan kategorinya dengan tas, dan create date-nya dengan tanggal bulan 12, tanggal 20, tahun 2020 dengan jam segini. Nah, contohnya saya mengedit datanya. Saya mengganti namanya menjadi kulit coklat biru. Dan di sini kami juga ada menyediakan status, apakah misalnya ada status yang salah, kami sebagai admin dapat menggantinya menjadi found, lost, dan complete. Dan setelah saya edit post, nah bisa dilihat username Jimmy punya dompet kulit ganti menjadi warna biru di sini. Bisa contohnya seperti ini ya. Dan coba saya tekan detail. Nah, di detail ini kami juga ada menghubungkan API WhatsApp. Dan setelah saya tekan tombol WhatsApp ini, nah dia akan langsung membawa kita ke dalam website WhatsApp ini. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yesus Kieni. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori list dan location list. Nah, kategori dan location list ini nanti ke depannya akan berguna untuk saat user melakukan filter, seperti yang dilakukan Arif sebelumnya. Nah, di filter itu akan ada kategori-kategori lokasi kategori dan juga berisi list location. Nah, oke, ini kategori. Nah, kita coba saja dulu create kategorinya. Yang pertama add. Nah, add ini misalkan kita tambahkan mobil misalnya. Nah, baru ini font awesome icon name ini adalah nama kelas untuk font awesome. Contohnya kita masukkan karena mobil, jadi kita masukkan car di add. Nah, dia akan muncul kategori car di sini. Icon-icon ini nanti kenapa kita catat, karena dia akan dimunculkan saat di bagian index. Oke, lalu kemudian kita coba ganti juga edit mobil misalnya jadinya buku misalnya. Nah, dia akan terganti menjadi buku. Nah, juga ini kategori ini juga sudah bisa di-delete. Oke. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai location list. Nah, untuk location list ini kita juga sudah bisa create. Nah, jadi ini tuh list kecamatan yang ada di Batam. Jadi kita masukkan saja misalnya Sekupang. Kita add location-nya. Nah, dia akan muncul Sekupang. Lalu mungkin juga bisa diedit, misalnya tidak diganti Lubuk Baja misalnya. Nah, kemudian location ini juga bisa di-delete. Oke, delete-nya berhasil. Oke. Jadi ini adalah semua bagian dari page admin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRD dan database. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah IRD dari database untuk database kami nanti yang akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi terdapat 5 entitas utama, yaitu kategori, post, user, admin, dan location. Nah, setiap entitas ini saling terhubung satu sama lain. Jadi si post ini nantinya akan memiliki ID user dan ID kategori. Nah, post ini juga akan memiliki ID location juga. Nah, untuk nanti admin dapat manage post user. Untuk atributnya nanti akan saya langsung tunjukkan aja sekalian dengan database. Oke, kita masuk ke database. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai table admin. Untuk admin ini list adminnya, yaitu dia terdiri dari ID admin, username, password, full name, dan email. Kemudian untuk table user, nah dia terdiri dari ID user, email, password, first name, last name, ulang tahunnya, birth date,
address, phone number, profile pic. Nah, kenapa profile pic ini ada yang nol? Karena pas kami sign up itu memang tidak mewajibkan profile picture. Tapi kalau sudah sign up, nanti ada fitur edit user yang seperti yang jelaskan Arif, jadi bisa diedit dan fotonya akan dimasukkan ke sini. Nah, fotonya itu nanti akan masuk ke dalam, tersimpan dalam folder aplikasi ini. Oke, kemudian kita ke table location. Nah, table location ini ya terdiri dari ID dan juga location name. Itu juga dengan table kategori. Nah, di ID, kategori name, namun ada tambahan icon seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk menambahkan kelas icon dari font Asun. Nah, kemudian selanjutnya adalah table post. Nah, table post ini yang memang sedikit lebih kompleks. Nah, ID user terhubung dengan ID user itu karena untuk mencatat siapa user yang akan kami hubungkan, untuk mencatat siapa user yang mempost ini. Dan untuk ID kategori, yaitu kami hubungkan post ini berada di kategori mana untuk memudahkan pencarian juga. Dapat post name, kemudian post image, dan juga ada description, kemudian status, dan ini ID location. Nah, status ini tuh yaitu berupa, kalau satu tuh lost, kalau kedua itu found. Nah, kalau ID location ini seperti dengan ID kategori, yaitu ya supaya memudahkan saat filter, jadi bisa terhubung ini berada di kecamatan mana. Kemudian ada detail location. Nah, kan karena ID location ini cuma kecamatan, pasti ada detail lokasi yang lebih spesifik. Maka itu kami sediakan kolom khusus untuk detail lokasi yang lebih spesifik lagi. Nah, ini adalah post date, ini kapan post itu tersebut dibuat, dan untuk ini update date itu kapan post itu ada diupdate. Nah, ini kedua ini kami sengaja membedakan. When is active itu yaitu adalah untuk mencatat apakah barangnya itu sudah selesai ditemukan kembali ke pemiliknya atau sudah ditemukan oleh pemilik aslinya. Nah, maka itu jika 1 itu artinya belum dikembalikan, kalau 0 itu berarti sudah dikembalikan. Nah, jadi kalau 1 itu berarti dia akan muncul dalam page usernya, kalau 0 itu berarti dia post ini tidak akan muncul lagi di page usernya. Oke, selanjutnya kami juga menggunakan stored procedure untuk memudahkan kami saat melakukan query supaya code-nya tidak panjang. Nah, ini saya akan mencontohkan salah satu stored procedure, yaitu my post list. Nah, itu adalah query untuk membind query-nya dengan supaya memunculkan list post yang milik si user. Nah, kita catat di sini ID user. Nah, jadi saat si user memasuki edit profilnya, dia akan melihat post apa saja yang telah dibuat user tersebut melalui query ini. Dan kemudian kita coba ke update post. Nah, update post ini adalah query untuk update post. Nah, kita akan catat ini sesuai dengan table postnya. Ini adalah query-nya. Dan kemudian ini adalah dashboard chart area, yaitu ini merupakan untuk menyimpan query dashboard admin yang ada grafiknya. Jadi dia akan men-select jumlah post, count dari jumlah post dan bulannya. Nah, ya, dan akan dikalkulasikan menggunakan JavaScript juga. Oke. Jadi ini demikian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat malam.